Halo YouTube, kembali lagi di channel rating. Kali ini saya akan membagikan tips ketika nanti mobil teman-teman itu akan mengganti timing belt. Jadi apa saja yang harus diganti ketika kita mengganti timing belt, karena biasanya orang-orang itu hanya mengganti timing beltnya aja, jadi komponen pendukung lainnya itu tidak diganti. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang itu, karena beberapa saat kemarin saya melakukan penggantian timing belt dan ini saya akan memberikan penjelasan untuk di mobil saya. Jadi kilometer di mobil saya itu bisa dilihat di layar itu sudah 104.000, dan karena mobil saya ini kemarin belinya second, jadi nggak tahu riwayat penggantian timing beltnya. Jadi kalau biasanya rata-rata itu mobil harus diganti timing beltnya di kilometer 40.000 sampai dengan 60.000. Tapi kalau untuk di Kia Picanto ini timing belt orinya itu katanya itu bisa sampai 100.000. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya nggak akan sampai di batasan itu. Biasanya nggak sampai di 50.000 itu sudah saya ganti untuk mobil-mobil lainnya. Jadi kalau di mobil saya ini karena belinya second, jadi kemarin sempat saya ganti karena nggak tahu riwayat penggantiannya. Oke, jadi nanti akan saya jelaskan apa aja komponen yang harus diganti ketika kita akan mengganti timing belt di mobil kita, biar nggak kerja dua kali, atau misalkan ke teman-teman mengganti di bengkel itu nggak kena dua kali ongkos pasangnya. Jadi untuk timing belt ini saya pakai Mando. Ini kemarin kalau nggak salah harganya sekitar 200 ribuan. Untuk kodenya bisa dilihat itu. Jadi kalau untuk timing belt itu nanti bisa dicek aja ketika kita buka cover timingnya. Itu kita bisa ngecek apakah timing belt itu masih bagus atau enggak. Dan ini yang harus diganti juga ketika mengganti timing belt, yaitu yang pertama tensionernya. Ini wajib diganti kalau menurut saya, karena nanti kalau misalkan kena tensionernya itu kita harus memasang tensionernya aja kena ongkos pasang yang sama dengan ketika kita mengganti timing belt. Jadi akan kita double bayarnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mengerjakan sendiri juga kita akan dua kali kerja. Jadi biar hemat itu nanti akan saya jelaskan apa aja. Yang pertama tadi harus mengganti di tensionernya, dan ini untuk timing belt bekas di mobil saya itu masih bagus kalau menurut saya, cuman mungkin sudah agak kaku aja, tapi belum sampai pecah-pecah. Biasanya kalau yang sudah parah itu bisa sampai pecah-pecah, dan kalau di pagi hari biasanya berbunyi berdecit seperti itu. Jadi kalau di mobil saya ini memang belum ada masalah, cuman karena saya takut kenapa-kenapa, jadi biar kita tenang aja kalau perjalanan jauh ini saya ganti. Dan ini untuk tampilan timing beltnya masih bagus, sama sekali belum ada retak-retak, dan karetnya juga masih bagus. Jadi ini saya nggak tahu pakainya entah ori entah merek apa, jadi nggak tahu historinya. Mendingan kita ganti aja kalau misalkan kita beli mobil second, biar kalau perjalanan jauh kita nanti tenang. Jadi komponen berikutnya yang akan atau harus diganti itu tensioner ini. Tensioner ini wajib diganti karena menurut saya harganya nggak terlalu mahal, tapi kalau kita mengganti timing belt dan tidak sekalian mengganti tensioner, itu nanti ketika tensioner ini kena itu akan dua kali kerja atau dua kali ongkos pengerjaan. Dan tensioner ini biasanya kalau udah mulai kena atau udah mulai rusak itu biasanya bunyinya seperti jangkrik gitu, kecil gitu suaranya. Kadang bunyi, kadang enggak. Misalkan sudah parah itu nanti dia bunyi terus. Dan ini bisa dilihat kalau di mobil saya juga sudah jelek ya, cuman untuk lakernya itu masih bagus, masih halus putarannya.
cuman karena saya nggak mau ambil risiko jadi saya ganti sekalian. Ini kemarin kalau nggak salah harganya sekitar 150 ribuan, bisa dicari di online karena ini kemarin saya belinya di online semua. Dan ini sudah karatan. Oke, ada lagi komponen yang harus kita ganti ketika kita mengganti timing belt, yaitu seal oli dari camshaft dan crankshaft. Jadi untuk seal oli ini menurut saya juga wajib karena harganya juga nggak terlalu mahal. Kalau nggak salah kemarin itu satunya 100 ribuan, jadi dua itu 200 ribu. Ini wajib diganti karena kalau kedua seal ini bocor itu nanti pasti akan ada kebocoran oli di bagian bawah oil pan-nya. Jadi biasanya orang-orang mikir kalau itu yang bocor di bagian seal oil pan atau carter, tapi ada juga yang kena di bagian seal oli crankshaft atau camshaft ini. Biasanya yang bagian bawah itu yang crankshaft, kalau yang atas itu biasanya nggak sampai ke bawah, atau kalau belum parah itu nggak akan ketahuan karena kan ketutup cover dari timing belt. Jadi nanti saya tampilkan di layar untuk posisi seal crankshaft dan camshaftnya ini. Dan ini saya akan menunjukkan posisi bocornya ketika oil seal atau seal oli dari crankshaft itu bocor. Biasanya akan merembes di bagian bawah situ, dan posisinya di sebelah kiri. Biasanya di sebelah puli itu akan lebih banyak rembesannya. Dan untuk bagian camshaft itu di bagian atas ini. Jadi camshaft posisinya di atas ini, kita tutup cover. Jadi kalau ada kebocoran kita nggak akan bisa mendeteksi. Biasanya kalau sampai parah itu sampai ke bawah lagi rembesannya. Jadi mendingan kita ganti sekalian semua, kita sudah nyaman dan tenang untuk perjalanan jauh. Dan komponen-komponen ini bisa kita ganti saat mengganti timing belt. Jadi kita nanti nggak akan lagi kena biaya misalkan kita nggak bisa ganti sendiri. Jadi kita gantinya langsung semuanya aja kalau menurut saya. Jadi sekali ongkos, atau kalau kita ngerjakan sendiri itu satu kali kerja itu sudah beres semua, nggak usah bolak-balik bongkar-bongkar di bagian sampingnya. Jadi kalau oil seal cranknya itu bocor biasanya merembesnya lumayan banyak, apalagi seperti punya saya kemarin itu dia memang sudah jelek, jadi merembesnya sampai ke carter semua. Jadi sekian video saya, terima kasih.